Indonesia. Di selatan kota Meksiko, tersembunyi di antara kanal-kanal tenang Xochimilco, ada sebuah pulau kecil yang tak tersentuh waktu. Dari kejauhan ia tampak sunyi, tak ada rumah, tak ada manusia. Tapi jika kau mendekat, kau akan melihat sesuatu yang membuat darahmu berhenti mengalir. Ada boneka, ratusan, bahkan ribuan tergantung di pohon, menempel di dinding, terbujur di tanah. Matanya kosong, tubuhnya rusak, sebagian kehilangan lengan, sebagian lagi kehilangan kepala. Ini bukan taman bermain, ini bukan tempat anak-anak tertawa. Ini adalah pulau boneka, dan setiap boneka di sana dipercaya menyimpan jiwa. Legenda bermula dari seorang pria bernama Don Julian Santana yang tinggal sendirian di pulau itu pada tahun 1950-an. Suatu hari, ia menemukan sesosok jasad seorang gadis kecil yang tenggelam di kanal. Tak jauh dari tubuhnya, mengambang sebuah boneka. Don Julian mengambil boneka itu dan mengantungnya di pohon sebagai bentuk penghormatan atau mungkin permintaan maaf. Tapi malam demi malam ia mulai merasa ada yang berubah. Ia mendengar bisikan, langkah kaki, tangisan kecil dari dalam kabut. Ia percaya arwah gadis itu belum pergi. Dan untuk menenangkannya, Don Julian mulai mengantung lebih banyak boneka satu persatu setiap hari. Ia mencari boneka dari sampah, dari kanal, dari siapapun yang mau memberinya. Semakin banyak boneka yang tergantung, semakin kuat kepercayaan bahwa pulau itu dikutuk. Beberapa tahun kemudian, Don Julian ditemukan tewas di tempat yang sama di mana gadis kecil itu dulu tenggelam. Sejak saat itu, legenda hidup selamanya. Pengunjung yang datang ke sana sering mengaku melihat boneka bergerak sendiri. Mereka mendengar suara-suara, tertawa kecil atau tangisan dari balik semak. Beberapa orang percaya boneka-boneka itu sudah menjadi wadah bagi roh-roh yang terlantar. Dan ada satu aturan tak tertulis yang dipercaya hingga kini. Siapapun yang datang ke sana harus membawa satu boneka sebagai persembahan, agar kau boleh kembali pulang. Yang keempat, ada sebuah kota yang dibangun untuk masa depan, rumah bagi para ilmuwan, teknisi, dan keluarga muda, taman bermain, sekolah, bioskop. Kota itu bernama Pripyat. Semuanya terlihat sempurna sampai satu malam di bulan April 1986. Ledakan itu terjadi pukul 1:24 dini hari. Reaktor nomor 4 dari pembangkitan listrik tenaga nuklir Chernobyl meledak memuntahkan radiasi ke udara tanpa suara, tanpa warna, tapi mematikan. Warga tidak diberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Anak-anak tetap bermain di taman, orang tua tetap antri membeli roti, dan langit biru mulai berubah jadi senyap kematian. 3 hari kemudian, seluruh kota dievakuasi dalam kepanikan. Mereka hanya diberi waktu 2 jam untuk mengemas barang, sebagian besar tidak pernah kembali. Pripyat membeku dalam waktu, buku sekolah masih terbuka di atas meja,
Mainan anak-anak tertinggal di lantai, boneka berserakan di ranjang kecil yang berkerat. Namun, kota ini tidak benar-benar kosong. Seiring waktu, muncul cerita-cerita dari mereka yang berani kembali, petugas, ilmuwan, atau pencari sensasi. Dan mata tak kasat mata yang terus mengawasi. Warga setempat menyebutnya bayangan Pripyat, roh-roh penasaran yang tidak pernah sempat mengucap selamat tinggal. Anak-anak yang tak pernah lulus sekolah, ayah-ayah yang tak sempat pulang, ibu-ibu yang kehilangan segalanya dalam senyap. Mereka mengatakan Pripyat adalah kota tanpa waktu, kota yang mati dalam satu malam, tapi denyutnya masih terasa seperti detak hantu yang tertinggal di dalam dinding beton. Dan jika kau berjalan terlalu jauh ke dalamnya, kau mungkin akan mendengar bisikan dari balik masker gas yang ditinggalkan. Atau tawa kecil yang mengundang agar kau tinggal lebih lama. Karena di Pripyat, meski semua telah pergi, kematian belum pernah benar-benar meninggalkan tempat ini.